Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan tenangkan hati kami, biarlah kami duduk diam dan urapan Roh Kudus menyertai setiap daripada kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi setiap daripada kami dengan kuasa firman-Mu, dengan urapan Roh Kudus, supaya hidup kami menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai topik khotbah di bukit ya. Cuma kita masuk ke dalam perikop mengenai Yesus dan hukum Taurat ya. Nah, Tuhan Yesus masih berada di bukit dan dia sedang mengajar ya, dan dia baru saja mengajar mengenai garam dan terang dunia, dan ini lanjut dengan perikop Yesus dan hukum Taurat. Saya akan mulai membaca di Matius 5 mulai ayat 17 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dikatakan sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini sesuatu yang kita perlu renungkan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan telah menggenapi hukum Taurat. Memang ada beberapa pengajaran yang mengatakan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi sejak datangnya Kristus Yesus. Karena memang hukum Taurat diberikan Tuhan melalui Musa kepada kita, waktu itu bangsa Israel, untuk menuntun setiap daripada bangsa Israel ataupun kita yang belum ketemu sama Kristus Yesus, menuntun sampai kita menemukan Kristus Yesus. Jadi sampai kita beriman, maka setelah kita dituntun dan kita ketemu dengan penggenapannya, maka tentunya kita tidak memerlukan, dalam konteks kuncinya adalah ya penggenapannya ini, ya Kristus Yesus ini, ya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kunci dan inti daripada kabar baik atau keselamatan daripada saudara dan saya yang percaya kepada Dia dengan iman. Jadi bukan hukum Tauratnya, tetapi bukan berarti hukum Taurat ini dibatalkan, saudara. Bukan berarti bahwa ya sudah, hukum Taurat tidak usah diperhatikan lagi, kita sudah beriman kepada Yesus, jadi kita bisa melakukan semua saja, apapun itu, kita tetap akan selamat dan oke. Padahal dikatakan seperti ini. Di ayat 20, Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lah gimana kita bisa selamat kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, apa yang harus kita mengerti dari firman Tuhan ini? Nah, jelas sekarang seperti ini. Hukum Taurat diberikan melalui Musa kepada saudara dan saya, ya waktu itu bangsa Israel, untuk menuntun kita semua. Jadi kita yang belum kenal sama Kristus Yesus, itu kita harus dituntun oleh hukum Taurat. Karena apa? Kesempurnaannya adalah iman di dalam Kristus Yesus yang membawa keselamatan. Tetapi hukum Taurat tetap kita butuh untuk kita itu bisa merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita sudah benar sesuai seperti apa yang Tuhan mau? Karena sebetulnya hukum Taurat itu
seperti dikatakan adalah hukum utama daripada kitab suci. Kita kalau melihat dua bagian dari hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang dijabarkan menjadi 613 hukum. Hukum sipil, hukum moral, ya. Hukum sipil itu mengenai kehidupan seperti orang berbangsa dan bernegara. Hukum moral adalah mengenai adat istiadat, ya. Dan juga hukum liturgi, mengenai hukum kita dengan Allah. Jadi ada dua poin yang penting di dalam hukum Taurat yang kita harus mengerti. Seperti yang Tuhan telah katakan di Markus 12 ayat 29, 30, 31 dikatakan seperti ini. Hukum utama dari kitab suci adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Nah, itu berarti apa? Kasih yang dalam konteks vertikal antara kita dengan Tuhan. Ya. Dan juga kasih sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Juga dalam konteks horizontal. Jadi hukum utama atau hukum Taurat yang kita katakan hukum utama dari kitab suci itu sebetulnya refleksi dari hubungan kasih. Salib, ya, vertikal dan horizontal. Kasih kepada Allah Bapa, ya, dan kita, dan kasih dari kita kepada sesama. Dan dikatakan Tuhan pada setiap daripada kita yang mengikut Dia, kalau kita mau ke Dia, kita harus pikul salib setiap hari. Jadi yang dimaksud salib adalah hubungan kasih antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama. Dan ini adalah kunci yang kita harus mengerti. Sebab banyak dari kita tuh, misalnya kita menganggap hukum Taurat seperti kaca, ya. Kaca itu seperti kita melihat ke kaca, terus kita menemukan apakah diri kita ini sudah benar seperti yang Tuhan mau. Contoh misalnya kalau rambut, ya. Rambut tuh kalau habis naik motor misalnya, kena angin, kan kurang rapi toh. Kita lihat di kaca, kita tahu ini kurang rapi, terus kita rapikan. Sama kehidupan kita. Kita kalau tidak punya refleksi kaca ini untuk melihat apa hidup kita sudah benar enggak, kita hidupnya bisa sembarangan, bisa ngawur. Nah, bukan berarti terus kalau kita tidak melakukan hukum Taurat penuh, kita akan hukum dosa adalah maut dan kita mati, tidak diterima, enggak. Tapi ketika kita melakukan kesalahan atau melanggar hukum Taurat, itu kita buka celah. Dan celah itu dipakai oleh si jahat untuk masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Padahal Tuhan ngomong, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penggenapan daripada hukum Taurat itu, bahwa kita ini telah dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan anak yang terang. Dan kita beroleh pendamaian kepada Allah Bapa. Ya. Sebetulnya Tuhan kan mau kita tuh mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita dan mengasihi sesama kita. Caranya gimana? Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nah, kita mengasihi Tuhan, terus kita membawa kasihnya Tuhan itu, dan baru kita bisa mengasihi sesama kita. Tetapi karena dosa itu menghalangi kita untuk bisa langsung ketemu sama Tuhan. Itu kalau kita bicara perjanjian lama, memang hukum Taurat itu menjelaskan ritual, secara hukum ritual atau hukum liturgi, hukum keagamanya, bahwa kita tuh harus melalui imam suku Lewi, orang-orang dikhususkan untuk melayani di Bait Allah supaya kita tuh bisa ketemu Tuhan. Jadi ketika kita berusaha untuk mengasihi Tuhan, kita tuh harus melalui mereka dulu. Nah, itu menjadi masalah sehingga banyak dari orang yang mengikut perjanjian lama, mereka itu tidak leluasa untuk bisa mengekspresikan kasih mereka kepada Allah Bapa. Karena apa? Karena kesandung sama hukum itu sendiri. Nah, oleh karena itu, maka Taurat ini bukan penggenapan dari semuanya, tapi Taurat ini diturunkan supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa dituntun sampai kita bisa ketemu dengan Kristus Yesus. Karena penggenapannya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kita lihat, kenapa dikatakan kita tuh harus lebih saleh daripada orang Farisi. Sebetulnya kuncinya apa sih? Kenapa kok orang Farisi dipakai sebagai patokan, sebagai kunci? Nah, kita sendiri lihat, artinya Farisi itu adalah dipisahkan. Jadi orang Farisi ini orang yang khusus belajar mengenai ilmu teologi, dan mereka betul-betul menekuni dan taat kepada hukum dan tradisi, dan mereka betul-betul ahli dalam menafsirkan. Dan saking ahlinya, jadi mereka itu kayak letterlock, istilahnya apa yang ditulis di situ, ya misalnya contoh kalau ada wanita yang berbuat zina, misalnya wanita itu harus dirajam sampai mati. Padahal kita semua tahu bahwa hukum utama dari kitab suci adalah kasih
Kasih itu tidak berbicara mengenai menghukum orang mati. Tapi kasih itu berbicara mengenai mengampuni. Kasih itu berbicara mengenai menyembuhkan, memulihkan. Tetapi ketika letter luck dipakai berkat dan kutuk, ya kita melanggar hukum Taurat, kita dikutuk. Itu langsung diterapkan. Dan itu terjadi dalam kehidupan orang yang masih ikut ajarannya perjanjian lama. Jadi yang masih bersikuku, berpaku kepada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat tidak salah, enggak. Hukum Taurat seperti kaca. Kaca itu kita perlu, setiap dari kita itu perlu kaca untuk kita bisa melihat, merefleksikan apakah kehidupan kita sudah sesuai seperti yang Tuhan mau. Kalau belum, ya kita harus mengkoreksi. Tetapi kegenapan keselamatan kita bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita mematuhi hukum Taurat, enggak. Tapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus yang telah menggenapi semua itu. Tetapi kita tetap dituntut harus lebih saleh daripada orang Farisi. Nah, kita harus mengerti kenapa orang Farisi dijadikan patokan. Pertama, karena mereka itu betul-betul letter luck, sehingga mereka lupa esensi daripada ikut Tuhan, atau kita bicara beragama. Itu bukan seberapa taat kita kepada apa yang kita pelajari mengenai agama, tetapi adalah seberapa besar kita bisa melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Konteks hukum utama, mengasihi Allah dahulu, baru mengasihi sesama. Nah, dalam realita kehidupan, contohnya seperti ini, saudara. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, ya, sekitar sebelum pandemi, jauh hari sebelum pandemi, mungkin 10 tahun lalu, ya, 10-11 tahun lalu, itu ada seorang tua yang konseling ke saya. Mereka itu mengatakan seperti ini, saya ini bingung kena anak saya ini terakhir ikut sebuah gereja. Waduh, betul-betul kayak orang itu, namanya orang tua ya, kalau anak mudanya itu anak masih remaja ya, ikut gereja, terus ikut persekutuan, ikut family altar, ikut CG ya, terus ikut pelayanan, itu kan pasti seneng ya, daripada bergaul di luaran sana sama orang dunia yang dugem lah, yang kehidupan malam, yang enggak. Tentunya orang tua pasti lebih senang mereka ikut dalam aktivitas keagamaan. Tetapi mereka tuh tanya, gimana Pak caranya? Soalnya apa? Cara mereka melayani itu begitu ekstrim, sampai akhirnya kayak misalnya kalau lagi ada ulangan atau lagi ada sesuatu yang, ya namanya anak muda kan punya tugas utama, mungkin belajar ya kalau sekolah. Dan di luar itu mereka kan hidup di dalam keluarga, mereka kan harus punya satu gathering, satu hubungan yang baik antar anggota keluarga, terutama sama orang tua dan sama saudara. Jadi acara-acara tertentu itu mereka meninggalkan, mereka lebih penting ke acara pelayanannya, bahkan sampai marah, sampai istilahnya berani ngajak ribut sama orang tuanya, dan merasa bahwa pelayanan jauh lebih penting daripada segala-galanya. Nah, ini sesuatu yang kita perlu renungkan. Apakah ini yang dikatakan dengan ayat yang mengatakan bahwa kita tuh harus lebih saleh dari orang Farisi? Justru ini yang membuat kita tuh bisa melihat bahwa orang Farisi ini ya seperti yang dilakukan oleh anak muda ini. Jadi orang Farisi ini berpikir, misalnya kita ambil contoh di Alkitab, ada perempuan yang berzina dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Menurut hukum Taurat, hukumnya Musa, ini ya berzina ini harus dirajam sampai mati. Jadi kalau mau nuruti Tuhan ini harus dibunuh. Tapi Tuhan ngomong, ayo siapa yang tidak berdosa dari kamu semua, kamu lempar batu terlebih dahulu, kamu yang ngerajam. Akhirnya tidak ada yang berani, karena apa? Semua orang berdosa. Jadi intinya bukan di hukumannya, tapi intinya adalah diampuni. Dan Tuhan ngomong, karena tidak ada yang menghukum kamu, ya sudah, aku juga tidak mau kamu, tapi kamu jangan berbuat lagi. Intinya kan tidak berbuat lagi, bertobat, ya diampuni. Itu adalah hukum kasih. Nah, sama seperti anak muda tadi. Nah, orang Farisi itu merasa yang benar itu ya harus nuruti Tuhan. Padahal letter luck ya, tapi konteks daripada hukum utama itu adalah kasih. Itu tidak terjadi. Sama seperti dalam konteksnya anak muda itu. Jadi dia tuh mungkin merasa bahwa pelayanan itu penting karena ini untuk Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tidak perlu pelayanannya anak ini kalau karena gara-gara pelayanan itu
hubungannya anak ini di dalam keluarga itu menjadi tidak baik. Atau bahkan sekolahnya menjadi amburadul. Nah, ini sesuatu yang perlu dimengerti dengan jelas. Jadi bukan berarti kita tuh kalau misalnya pelayanan Tuhan nomor 1 terus yang lainnya di nomor sekian kan enggak. Justru karena kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti janji Tuhan pada setiap daripada kita yang percaya beriman bahwa Roh Kudus akan dimeteraikan dan selalu menuntun, menyertai, memimpin setiap daripada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita justru tidak akan seperti anak muda itu tidak akan konflik sama orang tuanya gara-gara pelayanan. Malah pelayanan yang baik ya. Pelayanannya bukan pelayanannya orang Farisi. Itu akan membawa anak muda ini supaya punya hubungan keluarga yang baik dulu, baru boleh melayani. Sebab kalau di rumahnya hubungannya dengan keluarga tidak baik, bagaimana dia bisa melayani dengan baik? Pasti akan tidak jadi berkat. Itu satu. Kedua, hari-hari ini kita semua mungkin seringkali terjebak dengan situasi seperti itu. Misalnya contoh begini. Orang Farisi ditegur sama Tuhan Yesus. Kamu munafik. Kamu ngomong sama orang tua kamu tidak ada uang untuk memberikan orang tua. Tapi kamu, karena alasannya kamu memberikan perpuluhan pada gereja. Jadi kamu berikan perpuluhan gereja dulu, baru kamu, kalau ada sisa kamu kasih makan orang tua. Kalau tidak ada sisa ya kamu tidak kasih makan orang tuamu. Nah, hal seperti itu Tuhan Yesus singgung kepada orang Farisi. Jadi kita semua, saudaraku, pada zaman akhir ini, jangan sampai kita terbutakan oleh kondisi di lapangan. Oh, mungkin banyak gempa bumi, banyak perang, ekonomi sulit. Ini sudah mendekati akhir zaman. Jadi kita harus betul-betul konsentrasi di pelayanan, ya, konsentrasi bagaimana caranya kita bisa melayani di gereja dan lain sebagainya. Tanpa kita melihat bahwa hukum utama daripada kitab suci adalah mengenai kasih. Dan bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada kita melalui Musa. Itu untuk menuntun kita supaya kita ketemu sama Kristus Yesus. Supaya kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan iman itu kita akan mengikut Dia. Mengikut Dia bagaimana? Memikul salib. Apa itu salib? Hubungan kasih antara kita dengan Tuhan. Dan antara kita dengan sesama. Nah, jadi pikul salib itu menyangkal diri kita. Pikul salib itu supaya kita itu belajar untuk mengasihi. Amin. Nah, Tuhan mengatakan kita harus lebih saleh daripada orang-orang Farisi. Jangan sampai kita ikut Tuhan itu cuma letter luck, cuma secara keagamaan. Tapi Tuhan minta kita itu ikut secara spirit, secara batin. Bahwa kita ini betul-betul sebagai orang yang bisa mengasihi. Ya. Tanpa kasih, kita ini tidak ada apa-apa. Kasih itu bukan Tuhan, tapi Tuhan itu adalah kasih. Kita harus mengerti konteks itu, saudara. Jadi hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi hukum Taurat digenapi. Bagaimana pengenapannya? Tuhan Yesus Kristus yang mengenapi, dan kita semua yang beriman kepada Yesus yang harus hidup seperti teladan Tuhan. Itu apa? Mengasihi. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia menurunkan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk bagian dari khotbah di bukit, supaya hidup kami bisa lebih saleh daripada orang-orang Farisi, yaitu hidup bukan hanya sekedar melihat kepada hukum, aturan agama, tapi hidup dengan menggunakan kasih sebagai landasan yang telah diberikan teladan oleh Yesus. Oleh karena kasihnya kepada setiap daripada kita, maka Dia telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, beriman, boleh beroleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan setiap daripada kita, yang menuntun kita, melindungi kita, memberkati kita untuk kita bisa belajar hidup mengasihi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan juga mengasihi sama kita seperti mengasihi diri kita sendiri.
Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.